Halo, salam kenal. Saya dengan Suang. Saya jemaat FGF Surabaya yang sudah tergabung mulai 2017. Dan kebetulan saya sekarang juga sudah bergabung lama di ICF Gradua, di mana saya luar biasa ditempatkan Tuhan bertumbuh dan boleh semakin mengenal Tuhan lewat gereja FGF Surabaya ini. Awal mulanya saya didiagnosa dokter bahwa ada CA di tiroid. Kebetulan awalnya itu saya ada benjolan di belakang leher. Karena saya sering merasakan pusing, akhirnya saya cek, malah ada benjolan di tiroid saya. Sebelah kiri itu lumayan besar. Waktu itu setelah dibiopsi, dokter menyatakan bahwa ini adalah CA di tiroid. Dengan level itu namanya kalau di tiroid itu ada TR5. TR5 itu adalah indikasi kansernya itu sudah 35%. Lalu setelah itu saya mencoba second opinion ke dokter lain, semua juga menginfokan bahwa ini CA dan harus segera diambil, seperti itu. Setelah itu saya pergi ke rumah sakit di luar. Saya juga berusaha untuk kembali cek biopsi yang kedua, karena waktu itu memutuskan sudah mau operasi. Saya waktu dicek yang kedua, tapi sebelum saya cari biopsi yang kedua, saya berusaha untuk terus berdoa dengan Tuhan. Kayaknya secara manusia aku nggak percaya. Masa Tuhan saya dikasih CA seperti ini gitu. Saya merasa sudah belajar hidup sehat dan lain-lain, tapi ya inilah yang terjadi. Akhirnya saya cari second opinion lagi, saya biopsi yang kedua, dari situ bisa turun jadi TR4. TR4 itu levelnya langsung turun drastis, di cuman 9%. Dari 35% menjadi 9%. Dari situ sebelum operasi harapan saya semakin besar bahwa saya percaya bahwa Tuhan yang akan melakukan semua itu, bahwa Tuhan yang akan kasih saya mukjizat. Meskipun kadang-kadang itu kita tidak punya dasar untuk berharap, tapi saya terus berharap sama Tuhan. Berkali-kali saya dikasih istilahnya sama Tuhan itu, waktu Holy Communion juga dikasih ayat firman Tuhan. Jadi seperti misalnya, sembuhkanlah aku Tuhan, maka aku akan sembuh. Seperti itu loh, kayak Tuhan itu ngasih kekuatan. Tambah percaya, iman saya tambah percaya, oh berarti Tuhan yang akan menyembuhkan saya gitu loh. Terus akhirnya setelah itu saya memutuskan untuk operasi. Setelah operasi butuh waktu untuk patologi. Dokternya bilang harus dipatologi segala macam. Dalam masa menunggu itu saya tidak pernah berhenti untuk berharap. Cuman saya selalu katakan sama Tuhan begini, Tuhan, saya pasti 100% berharap dan percaya sama Tuhan, pasti Tuhan melakukan mukjizat dan yang terbaik buat saya. Tapi saya percaya biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Kalaupun Tuhan saya tidak sembuh, saya percaya Tuhan kasih kekuatan untuk saya menjalani kemo, radiasi dan lain-lain gitu loh. Tapi kalau memang Tuhan sembuhkan saya janji saya mau akan ceritakan tentang kebaikan Tuhan dimanapun saya berada, dimanapun saya ketemu orang, saya harus menguatkan orang lain juga untuk menjadi berkat bagi mereka. Karena saya percaya ini bahwa ini adalah pertolongan Tuhan gitu loh. Nah setelah itu, setelah penantian saya masa patologi itu kira-kira hampir 5 hari, saya kan kembali ke dokter. Saya waktu mau dipanggil, begitu nama saya dipanggil untuk masuk ke ruang dokter, saya ini cuman berdoa. Saya percaya akan kuasa-Mu Tuhan, saya percaya apapun yang Tuhan berikan untuk saya pasti yang terbaik. Begitu saya buka pintu, dia cuman ngomong, "This is miracle from you." Wih, saya sampai langsung nangis, saya nggak tahu itu miracle apa, saya cuma nangis sama dokter. Terus dokternya sampai bilang begini, "Kenapa ya, saya ini heran sama hasilnya kamu. Saya tidak percaya. Dari kamu pertama sudah TR5, turun jadi TR4 itu sudah mukjizat." Dia bilang gitu. Nggak ada, kalau sudah di level 5, ya di level 5, nggak ada yang turun, istilahnya begitu. Lalu setelah itu, dia bilang, ini hasil patologimu, dokter patologi dan saya itu tidak percaya.
sampai kita slice kecil-kecil hasil benjolanmu ini, ternyata clear, tidak ada cancer sama sekali. Waduh, saya sampai, wih luar biasa Tuhan ini ya. Seperti itulah sama saya gitu loh. Ya, setiap manusia pasti berharap yang terbaik ya. Tapi kadang-kadang kita harus menguatkan diri kita juga. Bagaimana kalau memang itu tidak terjadi? Di saat kita berserah, kita harus berserah luar biasa, 100% kita harus mengandalkan Tuhan, berserah. Kita harus berserah semua gitu loh. Wes istilahnya jangan lagi kalau begini gimana ya, kalau begini gimana, itu kan pemikiran manusia. Memang pasti kita tidak bisa mengingkari itu semua. Tapi kalau saya belajar untuk kalau kita sudah percaya dan menyerahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan, ya sudah percaya. Dari sini saya juga belajar begini. Kita ini manusia biasa yang semuanya terbatas. Dokter juga manusia yang istilahnya kita tidak bisa mengandalkan manusia. Tapi kita juga cuma bisa mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, berdoa, menyerahkan kehidupan kita ke tangan Tuhan. Karena sudah tidak ada jalan. Menurut saya sudah tidak ada jalan lain gitu loh. Tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita juga sama Tuhan. Tapi percayalah bahwa apapun yang terjadi, apapun kehendak Tuhan dalam hidup kita, percayalah bahwa itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita berjalan sendiri, berjuang sendiri, mengatasi semua masalahnya kita. Seperti itu. Jadi selalu berpegang teguh sama janji Tuhan, sama firman Tuhan. Kalau saya percaya bahwa setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Dan saya itu percaya bahwa semua janji Tuhan pasti terjadi di dalam hidup kita di saat kita benar-benar percaya 100%, melekat 100%. Seperti itu kalau saya ya. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena di saat kita melenceng sedikit dari Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Jadi tetaplah berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Bagi teman-teman yang mungkin masih ada struggle, mungkin ada sakit penyakit atau masalah apapun yang sedang dihadapi, jangan pernah keluar dari lingkaran yang sudah Tuhan taruh. Mungkin teman-teman seiman, aker mungkin ya, dari gereja-gereja, teman-teman juga pertemanan yang membangun, yang membuat teman-teman mungkin bertumbuh, semakin dikuatkan imannya. Itu yang pertama. Jangan pernah lepaskan pegangan kita sama Tuhan. Kita harus gandol benar-benar sama Tuhan. Tetap berharap apapun yang terjadi. Kayaknya kita mungkin tidak melihat kapan ya Tuhan, kapan ini terjadi ya, kapan ya mujizat itu terjadi. Tapi tetaplah berharap. Tetap berharap, tetap melekat, tetap istilahnya percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita satu persatu. Janjinya itu pasti terjadi. Kalau saya imani, benar-benar imani. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang mendengar apapun segala masalahnya kita gitu loh. Tuhan yang selalu ada buat kita. Setiap hari, setiap waktu itu Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita seperti itu. Jadi teruslah berharap, teruslah melekat sama Tuhan.